Anda siap bertarung di dalam Pilkada 2024? Kalau Anda ingin menang, Anda wajib mengikuti 6 langkah ini. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bongga Chandra, coach dari Politician Academy. Pilkada tidak lama lagi akan dilangsungkan dan akan dilakukan tanggal 27 November 2024. Bagaimana kesiapan Anda? Kali ini saya akan membahas 6 poin yang akan saya bagi menjadi 2 bagian. Di bagian pertama, di part pertama ini saya akan memberikan 3 poin untuk Anda wajib melakukan kalau Anda ingin menang tentu saja di dalam Pilkada 2024. Tidak peduli apakah Anda petahana ataukah Anda penantang, Anda wajib melakukan ini. Langkah pertama dan paling penting adalah langkah pemetaan politik, di mana dalam pemetaan politik ada 3 hal yang Anda harus petakan, atau kalau dalam bahasa manajemen yang harus Anda audit untuk Anda layak dan siap bertarung di Pilkada 2024. Yang pertama, Anda harus melakukan audit atau pemetaan terhadap diri sendiri dulu. Ada 3 hal yang perlu Anda lihat. Yang pertama, bagaimana mental Anda? Apakah Anda maju dengan mental sebagai pemenang, sebagai petarung, atau mental maju hanya sebagai coba-coba saja? Anda ingin mengetahui popularitas dan elektabilitas saja. Anda maju untuk menyenangkan keluarga Anda kalau Anda bagian dari dinasti politik. Nah, hati-hati, karena kalau Anda maju dengan modal seperti tadi, tujuannya hanya coba-coba, hanya ingin sekedar tahu popularitas dan elektabilitas Anda, yang Anda dapatkan itu, ya. Jadi, kalau Anda mau maju di kepala betul-betul tujuannya 100% untuk menang. Apapun yang terjadi, saya harus menang. Apa DNA Anda? DNA Anda DNA ayam atau DNA elang? DNA Anda adalah DNA kucing atau DNA singa? Nah, ini Anda harus pilih, karena DNA itu menentukan mental juara, mental pemenang. Jadi, Anda harus maju dengan berpikir untuk menang. Jangan berpikir minimalis. Kalau Anda mau menang, Anda harus berpikir maksimalis, mempergunakan semua potensi dan resources Anda untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilkada. Karena ingat, petarung-petarung lain, kompetitor Anda juga kompetitor yang keras, yang kuat, yang besar. Mereka pasti akan melakukan apa saja untuk bisa bertarung memenangkan Pilkada tersebut. Yang kedua, dalam audit diri atau pemetaan diri, bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah keluarga Anda sudah mendukung Anda? Bagaimana istri ataupun suami Anda, partner hidup Anda? Bagaimana orang tua Anda? Bagaimana keluarga kecil dan keluarga besar Anda? Karena dalam banyak kasus, saya melihat bahwa faktor yang menghalang itu justru dari orang terdekat sendiri. Yang kedua, alasannya mengapa keluarga penting? Karena kalau Anda menjadi kepala daerah, hidup dari orang-orang terdekat Anda juga akan berubah. Istri Anda akan menjadi istri bupati, istri wali kota, atau istri gubernur. Begitu juga suami Anda. Suami Anda juga akan memiliki posisi tertentu kalau misalnya Anda memenangkan kompetisi pilkada tersebut. Anak-anak Anda juga pasti akan tersorot, hidupnya juga akan berbeda. Oleh karena itu penting sekali dukungan dari keluarga, mendukung setiap langkah politik Anda, termasuk memenangkan pilkada. Hal ketiga, dalam audit diri, Anda harus menanyakan bagaimana kesiapan dana saya. Nah, ini yang sering diabaikan, sering dientengkan oleh mereka yang maju. Berdasarkan data, untuk maju menjadi seorang calon kepala daerah membutuhkan dana at least antara 20 miliar sampai dengan 70 miliar untuk level kabupaten kota. Untuk level provinsi itu bisa antara 70 miliar sampai dengan 200 atau 300 miliar. Tergantung daerahnya, tergantung besaran wilayahnya, tergantung populasinya, tergantung kepada APBD-nya, dan lain-lain. Saya tidak akan membahas ini secara detail, tetapi intinya jumlah itu sangat besar. Anda harus memastikan Anda memiliki
dana atau uang sebesar minimal 50% dari total pengeluaran yang diberikan. Sebagai contoh, kalau di daerah Anda perkiraan biaya pemenangan memakan biaya sekitar 20 miliar, berarti minimal Anda harus punya 10 miliar sendiri yang sudah ada di tangan dan dalam bentuk hard cash yang siap untuk diluncurkan atau diberikan dalam proses pemenangan tersebut. Dana tersebut nggak boleh dalam bentuk misalnya sertifikat tanah atau aset-aset yang tidak bergerak lainnya yang untuk proses mendapatkan hard cash-nya Anda masih memerlukan waktu. Ini adalah betul-betul dana yang sudah siap Anda keluarkan. Untuk apa dananya? Nanti kita akan bahas berikutnya. Intinya, political cost harus dikeluarkan. Nah, kenapa dananya sebesar 50%? Karena biasanya nanti kalau di dalam proses berikutnya Anda akan mendapatkan bantuan-bantuan dana berikutnya, bisa saja dari partner Anda yang menjadi calon wakil Anda, itu Anda akan mendapatkan dana karena ini merupakan gabungan dana. Kemudian yang kedua bisa juga dari partai politik, bisa juga dari investor-investor politik, teman-teman Anda dan lain sebagainya. Tapi intinya tadi Anda harus memegang minimal 50% agar Anda bisa aman dan tidak terlalu tergantung dari pihak-pihak lain. Audit kedua adalah audit arena. Pemetaan arena. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemetaan arena, kita berbicara mengenai bagaimana pengetahuan Anda, kedalaman informasi yang Anda dapatkan tentang daerah Anda dan konstituen Anda. Ingat, Anda maju karena Anda ingin memajukan daerah Anda. Anda maju karena Anda ingin menyejahterakan masyarakat di daerah Anda. Oleh karena itu, masyarakat Anda harus pahami faktor demografinya, faktor sosiologinya, berbagai macam faktor yang harus Anda pertimbangkan. Misalnya, Anda tahu masalah di daerah Anda apa? Apakah masalah infrastruktur? Apakah masalah kesehatan? Apakah masalah berhubungan dengan pertanian? Apakah ada masalah berhubungan dengan pendidikan? Anda harus cek masing-masing bidang tersebut apa permasalahannya. Mungkin di daerah Anda punya masalah dengan rendahnya tingkat pendidikan misalnya, atau misalnya punya masalah dengan tingginya angka stunting, atau misalnya punya masalah dengan rusaknya infrastruktur. Nah, Anda harus memahami permasalahan yang ada di daerah Anda untuk kemudian Anda carikan solusinya, karena solusi ini yang kemudian bisa menjadi misi dan program-program yang Anda akan buat. Dalam konteks memahami arena, Anda juga harus memahami konstituen Anda dan perilaku konstituen Anda. Mereka berada di level pendidikan yang seperti apa, mereka berada di level ekonomi yang seperti apa, mereka bekerja mayoritas di sektor mana, sehingga kemudian Anda mempunyai fokus yang jelas terhadap program-program apa yang menjadi program prioritas bagi Anda di 5 tahun nanti yang menjadi pembeda atau diferensiasi dengan kompetitor-kompetitor Anda. Yang ketiga adalah pemetaan kompetitor atau audit kompetitor. Nah, di dalam poin yang ketiga ini, Anda harus memahami siapa yang akan bertarung dengan Anda. Paslon-paslon mana yang akan bertarung dengan Anda dan kemudian apa kelebihan dan kekurangan mereka. Anda harus soroti satu persatu. Bahkan Sun Tzu di dalam buku Art of War menyatakan bahwa mereka yang mengenali musuh mereka sebaik mereka mengenali diri mereka, itu dijamin akan mendapatkan kemenangan. Nah, dalam konteks ini Anda juga harus mengetahui misalnya basis-basis kompetitor Anda di mana. Kemudian organisasi massa yang mendukung siapa, tokoh-tokoh yang mendukung siapa, jaringannya terbesar itu dan terkuat ada di daerah-daerah mana. Nah, ini semua harus Anda pelajari dengan detail. Karena dengan Anda mempelajari kompetitor dengan detail dan dengan baik, maka Anda bisa tahu bagaimana strategi untuk mengalahkan kompetitor-kompetitor Anda dengan cara yang baik dan elegan. Nah, itu 3 hal pertama yang wajib Anda lakukan kalau Anda ingin betul-betul maju dan memenangkan pilkada. Jangan ada satupun langkah yang dilewatkan. Karena 3 hal ini menurut Sun Tzu itu sangat penting. Jenderal Cina yang sangat terkenal dalam konteks memenangkan peperangan pernah menyatakan bahwa kalau Anda ingin memenangkan pertarungan,
Anda harus memenangkan pertama di pikiran dulu, dan kemudian Anda harus mengenali diri Anda lebih baik, untuk kemudian Anda juga mengetahui peta dan arena bertempurnya dengan baik, dan yang terakhir Anda memahami dan mengerti tentang kompetitor Anda sebaik-baiknya. Ikuti langkah itu, saya yakin Anda sudah di setengah kemenangan dengan langkah-langkah tersebut. Nah, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda tertarik, jalankan 3 langkah tadi dan kemudian Anda terus ke part 2 yang saya berikutnya akan memberikan beberapa poin lagi untuk kemenangan Anda. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.